oleh karena itu trik-trik yang saya sudah sampaikan tadi ini nanti di PPL tolong ya pakai jamnya di depan Ibu, Bapak, kemudian sampai batas jam berapa Anda selesai melakukan pembelajaran supaya ada selalu melihat waktu, karena saya sudah katakan tadi waktu merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Hal-hal yang saya sudah sampaikan pada teman-teman sebelumnya, mungkin saya tidak akan menyampaikan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah mencatatnya. Dan saya minta tolong diperhatikan. Yang pertama untuk Ibu Muhaini yaitu persepsinya. Persepsinya itu sebenarnya jadi bagusnya kan ini menyangkut cerpen. Jadi Ibu ambil penggalan cerita pendek saja biar cuma 1 paragraf. Baru itu ditanyakan pada anak-anak seperti tadi. Kemudian yang berikutnya ada tentang manfaat KD, barangkali menyampaikan dulu KD, indikator, baru manfaatnya. Kebalik tadi ya. Tadi videonya bagus, tapi di awal-awal itu tidak ada suara Bu Muhaini. Tidak ada suaranya. Nanti pada PPL saya minta pada semua Bapak Ibu sebelum mengajar tolong nanti cek dulu ya, tolong dicek ya videonya apa bisa suaranya, gambarnya itu dan sebagainya. Kemudian yang berikut adalah catatan saya yang paling penting adalah di bagian penjelasan materi itu terlalu banyak di situ waktunya Ibu Muhaini. Ya, oleh karena itu ada trik-trik yang saya sudah sampaikan di awal ini mungkin perlu untuk diperhatikan. Hal yang lain lah, tadi mungkin lupa evaluasinya karena sudah memberikan tindak lanjut ya tugas mungkin baru teringat sehingga untuk evaluasinya kuisnya nanti di terakhir ya. Sudah disiapkan Dok, cuma takut waktunya tadi ya cukup, jadi kayak nggak pakai. Udah disiapkan. Oke. Dan yang lain-lain saya kira sudah sebagian besar saya sudah sampaikan di awal, dan yang keterampilan saya kira sudah bagus. Hanya itu saja yang saya sampaikan pada Ibu Muhaini. Kasih silakan yang lainnya. Ibu siapa ya sesuai jadwal sesuai urutan yang sudah disampaikan oleh Bu Yati. Iya, saya ya. Iya, Bu Yati. Iya, siap. Sebentar. Ibu siapa Ibu Yati? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati nanti selesainya pukul 15.25 ya? Iya. 15.25 Wita, berarti 15.35. Oh iya. Di Wita, berarti 14.35 PIB. Ya, baik, Bu. Ya, sudah bisa dimulai, Bu? Ya, silakan. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya Baik, baik, Ibu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi bersama saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Sebelum ke materi, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Entin. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Entin yang telah membantu memimpin berdoa. Selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran. Untuk hari ini, adakah di antara teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan setiap harinya ya untuk menuntut ilmu. Ya, selanjutnya selanjutnya untuk memupuk atau menambah rasa kita dalam nasionalisme, marilah kita sejenak menyanyikan lagu nasional yaitu dengan judul Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Disti. Ya, terima kasih Bu Disti telah memimpin kita menyanyikan lagu nasional, harus punya sikap atau rasa nasionalisme. Selanjutnya, sebelum ke materi yang akan dibahas pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang materi minggu lalu. Masih ingatkah? Masih ingatkah kemarin masih tentang teks eksplanasi? Nah, minggu sekarang yang bab berikutnya. Nah, yang minggu kemarin, apakah ada yang masih ingat? Tentang ciri-ciri atau pengertian. Coba, Ooy masih ingat? Apa itu pengertian teks eksplanasi? Baik Bu, saya coba. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana fenomena-fenomena itu terjadi. Seperti fenomena sosial, budaya, dan lain sebagainya. Itu mungkin Ya. Bu. Iya, baik sekali. Bagus jawabannya Bu Ooy. Ada lagi, coba Imas. Barangkali ada, masih ingat? Imas ada hadir? Ciri-cirinya ya Bu, boleh. Ya, boleh. Ciri-ciri teks eksplanasi itu informasinya yang dimuat berdasarkan fakta, Bu. Oh iya, terus ada lagi? Yang dibahas itu tentang suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, Bu. Oh iya, bagus sekali. Iya, alhamdulillah ya. Ternyata masih memahami ya materi minggu kemarin. Nah, selanjutnya, apakah kalian pernah mendengar teks eksplanasi atau di kehidupan nyata? Coba Niki, atau pernah membaca buku teks eksplanasi atau pernah mendengar? Niki ada? Atau sudah lupa pembahasan yang minggu kemarin? Coba Titi, apakah pernah? Oh, ciri
cirinya, Bu. Pernah itu nggak? Apakah pernah mendengar fenomena secara dalam kehidupan sehari-hari gitu? Oh, pernah, Bu. Kejadian yang kemarin tentang gempa bumi gitu, Bu. Oh iya. Di mana itu terjadinya? Di Cianjur, Bu. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih, Bu Titi. Selanjutnya, nah, pembahasan pembelajaran hari ini yaitu di sini dengan kompetensi dasarnya, yaitu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, di sini berarti menelaah teks eksplanasi berarti menjelaskan isinya. Nah, coba tolong dibantu untuk indikatornya. Muhaimi atau Rini? Iya, Bu. Iya, tolong Indikatornya bisa. yaitu yang pertama menentukan informasi kejadian atau fenomena alam dalam teks eksplanasi yang dibaca. Yang berikutnya menganalisis informasi kejadian atau fenomena alam dalam teks eksplanasi yang dibaca. Terakhir, menyimpulkan informasi kejadian atau fenomena alam dalam teks eksplanasi yang dibaca, Bu. Nah, itu adalah kompetensi dasar dan indikatornya ya. Nah, sekarang tujuannya. Tujuannya boleh dibantu sama Pak David. Bisa bantu membacanya, Pak David, tujuan pembelajarannya. David hadir? Ke kamar mandi, Bu. Kayaknya izin ke kamar mandi. Iya. Pergi ke kamar mandi, Ibu. Boleh saya? Ya, boleh. Silakan, Juwita. Ya, baik, Ibu. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan teks eksplanasi, peserta didik mampu menentukan informasi, kejadian, atau fenomena alam dalam teks eksplanasi dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi teks eksplanasi, peserta didik mampu menganalisis informasi, kejadian, atau fenomena alam dalam teks eksplanasi dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan teks eksplanasi, peserta didik mampu menyimpulkan informasi, kejadian, atau fenomena alam dalam teks eksplanasi dengan tepat. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Juwita. Sama-sama, Ibu. Nah, ya, dalam pembelajaran hari ini, berdasarkan KD, kompetensi dasar, indikator, sama tujuannya, di sini kan tentang paparan teks eksplanasi. Ya, itu berarti isi informasi. Nah, berarti dalam pembelajaran ini berkaitan juga dengan isi informasi, struktur, dan unsur kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, ini juga ada pengertiannya. Coba Titi kembali lagi, coba Ya, bisa bantu. Bisa. Ya. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses, atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Demikian, Ibu. Oh iya. Ada yang tertinggal. Maaf ya tadi. Sebelum pengertian. Udah ya, cukup. Ya. Oh, kan kelihatan. Oh, mohon maaf. Kurang besar ya. Nah, tadi setelah tujuan ada manfaatnya. Manfaatnya dalam mempelajari teks eksplanasi itu adalah agar kita mengetahui tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan bisa mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan data faktual seperti pengertian, proses, penjelasan, dan lain-lain. Nah, itu manfaat kita dalam mempelajari teks eksplanasi. Nah, itu tadi yang disampaikan Titi, itu adalah pengertian dari teks eksplanasi. Nah, untuk isi dari teks eksplanasi itu di sini ada dua, yaitu yang pertama itu sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Nah, mengapa berarti uraiannya akan bersifat kausalitas, berarti ada sebab akibatnya.
Yang keduanya, isi dari teks eksplanasi itu yaitu sebagai jawaban pertanyaan bagaimana. Nah, kalau bagaimana berarti uraiannya bersifat kronologis, berarti sesuai urutan waktu atau proses kejadiannya. Nah, struktur dari teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi bisa dibantu oleh Lia, ada? Oke, Ibu. Ya, Lia tolong dibaca ya struktur teks eksplanasinya. Struktur dalam teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum ataupun yang berisi penjelasan topik berkaitan dengan pengertian atau penjabaran informasi secara umum. Kemudian yang kedua yaitu deretan penjelas atau ringkasan kejadian berisi penjabaran topik secara runtut mulai dari penyebab hingga proses terjadinya. Dan yang ketiga yaitu deretan penjelas dijabarkan secara detail sesuai fakta, interpretasi ataupun ulasan berisi simpulan atau pernyataan akhir mengenai topik secara keseluruhan. Nah, itu ya, itu adalah strukturnya. Dari dalam teks eksplanasi itu berdasarkan strukturnya ada 3. Yang pertama itu adalah pernyataan umum, deret penjelas, dan deret penjelas terakhir itu adalah sebagai ulasannya atau kesimpulan ya di sini. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada kaidahnya, kaidah kebahasaan. Di sini tadi strukturnya, sekarang kaidahnya. Coba bisa dibantu oleh Niki. Niki hadir? Hadir, Bu. Ya, siap. Silahkan. Untuk kebahasaannya, yang pertama menggunakan kata kerja tindakan atau aksi menyatakan apa ini, Bu? Menyatakan suatu tindakan atau perbuatan untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif untuk menjelaskan suatu hal yang dikenal pada subjek kalimat. Yang ketiga, kalimat pasif digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dikenal pada subjek kalimat. Yang keempat, menggunakan konjungsi yang menunjukkan waktu. Sesudah, sementara, sebelum, ketika, sehabis, setelah, sehingga, sejak, selama, sampai, dan kemudian. Yang kelimanya menggunakan konjungsi sebab akibat. Karena itu, sebab, disebabkan, sebab itu, dan akibatnya. Yang keenam, menggunakan kata nomina umum dan abstrak. Kemerdekaan, pembacaan, pendalaman, dan apa itu ya, Bu, satu lagi nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Yang bawahnya. Iya. Yang ini ya. Ya. Ya, terima kasih Niki sudah membantu. Ya, Ibu, sama-sama. Tentang kaidah. Terima kasih. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa adanya isi dari teks eksplanasi, terus struktur, kaidah kebahasaannya. Nah, sekarang kalian kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Bu tayangkan sebuah gambar. Kelihatan, Bu. Ya, coba amati gambar tersebut. Ya, menurut kalian siapa yang mau memaparkan apa isi gambar yang diamati tersebut atau yang ditayangkan di sini? Gempa bumi, Bu. Ya, Bu, pasca terjadinya gempa bumi. Ya, ciri-cirinya? Tanahnya retak, Bu. Ya, selain tanahnya retak? Bangunan Ya, bangunan juga hancur. Ya, sudah terlihat ya dari hasil pengamatan dari gambar. Nah, di sini berarti gempa bumi ya. Nah, di sini ada contoh teksnya. Kelihatan Bapak anak-anak?
teksnya? Kelihatan. Kurang kelihatan, Bu. Nah, Kelihatan? Terlihat cuma terpotong awalnya. potong, Bu. Agak dikecilkan, Bu. Nggak ada cahaya ya. Kelihatan tidak? Udah? Masih kebesaran, Ibu. Belum kebesaran. Gimana caranya? Itu di bawah. Ya. Tanda plus minus, Bu, di bawah. Di bawah. Samping gelas. Tadi mouse aja ada bisa. Lagi, Bu. Agak ke kiri. Nah, Cukup, Bu. Nah, cukup. Sudah? Cukup, Bu, cukup. Cukup, Sudah. ya. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi tadi sesuai dengan gambar yang ditayangkan ya. Coba dibantu, bisa dibantu. Yanto ada hadir? Yanto lagi izin kamar mandi, Bu. Oh iya, coba Ooi ada? Ya, Ada, Bu. ya. Oh, coba. Baik. Saya Tolong. bacakan ya, Bu ya. Ya. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan suatu guncangan yang penyebabnya adalah adanya pergerakan lapisan bumi. Getaran tersebut asalnya adalah dari dasar bumi. Dan terdapat daerah atau kawasan tertentu yang rentan mengalami gempa bumi. Daerah yang dimaksud adalah beberapa daerah Gunung Merapi dan daerah-daerah di sekitar lautan luas. Itu mungkin ya bagian struktur Ya. awal ya, Bu ya. Iya, ini selanjutnya. Baik. Ya. Dikarenakan adanya gerakan atau pergeseran lapisan di dasar bumi dan letusan Gunung Merapi yang maka pada akhirnya itulah yang menyebabkan gempa bumi terjadi. Tidak sebatas itu, gempa bumi juga waktu yang sangat cepat dan efeknya sangat kuat terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Getaran bumi yang amat kuat tersebut kemudian menyebar ke berbagai penjuru dan itu menyebabkan banyak menjadi rata dengan tanah. Kejadian semacam ini tidak jarang memakan korban jiwa sendiri. Gempa terbagi menjadi dua bentuk. Pertama adalah gempa vulkanik dan kedua adalah gempa tektonik. Sebagai gempa vulkanik adalah meletusnya gunung berapi dengan ukuran besar. Dibandingkan dengan gempa tektonik, gempa ini memang jarang terjadi. Sedangkan yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik adalah lapisan kerak lunak sehingga menyebabkan bumi mengalami pergerakan atau pergeseran. Berdasarkan pada teori tektonik, beberapa lapisan buatan yang ada di bumi ini dan kebanyakan kawasan yang berlapis kerak tersebut hanyut, kemudian mengapung pada sebuah lapisan seperti salju. Lapisan tersebut mengalami pergerakan pelan-pelan, sehingga menyebabkan tabrakan atau pecah antara lapisan satu dengan lapisan yang lainnya yang menyebabkan gempa bumi terjadi. Gempa bumi bisa terjadi dengan tidak mengenal musim, kapan saja ia mungkin terjadi. Meskipun demikian, gempa terjadi di kawasan tertentu saja, misalnya pada perbatasan Plat Pasifik, karena sebagian besar dikelilingi oleh gunung berapi. Oleh karena itu, tempat tersebut dikenal dengan istilah lingkaran api. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Oh, sudah membacakannya. Nah, terlihat dari teks ini kan tadi contoh ya. Nah, kenapa ini termasuk teks eksplanasi? Ada yang bisa menjelaskan? Karena berisi fenomena alam ya, Bu. Iya, betul. Terus, selain itu ada lagi?
selain terjadinya fenomena alam? Jawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ya, mengapa dan bagaimana. Terus? Atau sebab akibat ya Bu ya. Ya, ada sebab akibatnya atau kausalitas ya. Ya, betul. Nah, di sini juga sudah termasuk karena di awal juga ya, di sini paragraf pertama itu termasuk apa tadi? Dalam strukturnya. Ya, yang paragraf keduanya? Deretan ya peristiwa. Yang terakhirnya adalah ulasan. Nah, ini yang dimaksud dengan contoh teks atau cara menentukan struktur dan kaidah kebahasaan. Di sini adalah strukturnya sudah terlihat pada bab 1 paragraf ke-1, paragraf kedua dan paragraf ke-3. Di sini sudah dibedakan ya warna hurufnya agar terlihat jelas. Nah, dalam pembelajaran selanjutnya, nah di sini Ibu akan menyusun strategi kalian untuk berdiskusi secara kelompok. Nah, di situ ya untuk menentukan atau menganalisis isi, terus struktur dan kaidah kebahasaannya, serta nanti menyimpulkan. Nah, Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok 1. Oh, apakah ada yang belum dipahami materinya? Udah, Bu. Udah paham semua? Udah Bu. Paham Bu. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu bagi LKPD-nya, terus pembagian kelompoknya ya. Kelompok 1 Aditi, Imas, David. Kelompok 2 Yanto, Niki, Lia. Kelompok 3 Juwita, Ooy, Muhaini. Kelompok 4-nya Disti dan Entin. Nah, di sini LKPD-nya ya. Nah, di sini LKPD-nya, di sini ada langkah-langkahnya. Di sini bacalah dengan seksama teks eksplanasi di bawah ini. Cermati isi informasi teks eksplanasi tersebut. Terus setelah Anda membaca dan mencermati teks eksplanasi tersebut, kerjakan latihan-latihan di bawah ini. Yang keempat, kerjakan setiap langkah sesuai dengan petunjuk. Yang kelima, jika menemukan kesulitan dan menyelesaikan tugas berkonsultasi kepada saya ya, bisa. Nah, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Bu. Sudah anak-anak? Ya, nah Sudah, Bu. sekarang ya, silakan kalian diskusikan. Di sini ada gambarnya. Nah, di sini gambarnya ya, tentang peristiwa fenomena alamnya gunung meletus. Nah, silakan kalian pahami, amati, cermati teks tersebut. Jangan lupa bekerja sama ya dalam kelompoknya, tidak ada yang diam saja. Nah, di sini suruhannya di sini adalah yang pertama menentukan. Tentukanlah isi informasi dalam teks eksplanasi tersebut. Yang kedua, analisislah informasi kejadian atau fenomena alam di sini tentang pola kronologisnya. Yang ketiga di sini menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang keempatnya adalah menyimpulkan isi keseluruhan dari teks eksplanasi sesuai struktur dan kaidah kebahasaannya. Silahkan diskusikan. Kelompok 1 sudah selesai? Jawabannya baru 1. Baru 1, ya dilanjutkan. Masalah, Ya, ada kesulitan? enggak Bu, enggak. Ya. Cuman baru 1 tentang Ya, tentang ya. gempa. Jawabannya Bu nomor 1. Ya, kelompok 3. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakannya? Kelompok 3, Juwita atau Ooy?
Masih mengerjakan, Bu. Ibu. Masih mengerjakan. Ada kesulitan tidak? Sejauh ini Ya, Bu. Ya. Kelompok 4? Masih mengerjakan, Bu. Ya. Belum Kelompok selesai. 2 sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Ya, silakan diskusikan kembali. Ya, sudah selesai ya. Nah, silakan sekarang untuk menyajikannya atau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Coba kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Iya, mungkin. Iya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, menentukan isi informasi dalam teks eksplanasi. Jawabannya yaitu tentang fenomena gunung meletus. Di dalamnya memiliki 3 struktur, yaitu pernyataan umum di awal paragraf, kemudian deretan penjelas di paragraf kedua, ketiga, dan keempat, dan paragraf terakhir berisi ulasan atau interpretasi, Bu. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Kelompok 2 ya. Selanjutnya, coba beri tanggapan oleh kelompok 4. Disti. Ya. Dari kelompok 4 untuk menanggapi kelompok 1, betul yang dikatakan oleh kelompok 1 yang pertama tentang gunung meletus. Terus yang kedua, betul udah ada 3 strukturnya. Terus di kesimpulannya sudah betul sama Bu. Iya, terima kasih atas tanggapannya. Nah, hasil alhamdulillah ya semua kelompok sudah mempresentasikannya. Kelompok 2 selamat ya, di situ kalian mengerjakannya dengan secara lengkap dan secara pembuktian kutipannya juga sudah jelas sesuai teksnya. Nah, untuk kelompok 1 masih kurang dalam bukti kutipannya ya, dalam menentukan strukturnya tidak lengkap. Jadi nanti mohon diperbaiki ya untuk kelompok 1. Nah, alhamdulillah ya sudah memberi tanggapan tadi hasilnya. Kelompok 2 saya beri reward karena hasilnya lengkap ya, dalam pembuktiannya, jawabannya juga sudah lengkap. Ya. Baik, alhamdulillah dalam diskusi ini kita siapa yang mau menyimpulkan hasil diskusi ini? Ya, coba kelompok 2 ya, tadi karena hasilnya lengkap, coba simpulkan. Baik Ibu, simpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini, kita sudah mempelajari tentang struktur dalam teks eksplanasi, kemudian juga kita sudah mempelajari tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam struktur teks eksplanasi tersebut. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya pelajaran untuk hari ini. Nah, kita Nah, kesimpulannya ya di sini tadi isi dari teks eksplanasi itu di sini ada sebagai jawaban pertanyaan mengapa tadi ya, terus sebagai penjawaban pertanyaan bagaimana itu termasuk kronologis ya,
terus yang selanjutnya struktur teks eksplanasinya di sini ada 3. Yang pertama pernyataan umum atau identifikasi fenomena, yang kedua deret penjelas atau ringkasan kejadian, yang ketiga deret penjelas atau sebagai ulasan. Nah, yang terakhirnya yaitu menentukan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di sini terdapat 7 ya. Tadi di sini menggunakan kata kerja tindakan aksi, menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, kalimat pasif digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dikenal pada subjek kalimat. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu. Yang kelima, menggunakan konjungsi sebab akibat. Yang keenam, menggunakan kata nomina umum. Yang ketujuhnya di sini menggunakan kata teknis atau istilah ilmiah. Nah, apakah di sini sudah paham ya cara menentukan, menganalisis kaidah kebahasaan dan struktur dan isinya? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Nah, untuk mengetahui, nah Ibu akan memberikan tes evaluasi. Soalnya ada 5 soal pilihan ganda ya. Coba dikerjakan dalam waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah, Bu. Sudah selesai? Dikumpulkan ke depan. Alhamdulillah sudah semua ya. Nah, untuk alhamdulillah pembelajaran mengenai kaidah kebahasaan, isi, sama strukturnya sudah selesai pada pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan kembali dengan materi menyajikan teks eksplanasi. Nah, terus sebelumnya Ibu akan memberikan dulu PR ya untuk kalian di rumah. Silahkan kalian cari teks eksplanasi mau dari media manapun. Nah, nanti kalian analisis atau tentukan tentang kaidah, isi, sama strukturnya. Bisa dipahami ya? Bu. Ya, minggu depan Ibu periksa ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan pimpin doa tadi sama Buntin ya. Kita tutup kembali sama Buntin dengan doanya. Baik, sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ketemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati. Iya, Bu. Langkahnya pada umumnya sudah dilakukan dan seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang sudah disampaikan pada Bapak-Bapak dan Ibu sebelumnya ini nanti tolong diingat-ingat. Hanya yang barangkali perlu saya beri penguatan di sini adalah di apersepsi Ibu. Di apersepsi. Salah satu aspek yang dinilai nanti dalam PPL adalah apersepsi. Persepsi teks yang diajarkan oleh Ibu itu kan teks eksplanasi. Iya. Di apersepsi itu Ibu biar hanya menampilkan penggalan video, misalnya video tsunami atau video banjir tsunami yang bagus ya,